pengelolaan minyak jelantah di rumah Ibu? Iya Mbak, kalau di rumah saya biasanya pakai minyak goreng itu untuk masak sehari-hari ya. Kalau sudah hitam atau kalau udah 2 kali penggorengan itu tidak bagus lagi. Kadang saya buang ke tanah atau langsung pas cuci piring terus buang ke wastafel. Lalu kira-kira berapa banyak minyak jelantah yang dihasilkan setiap minggunya Bu? Kalau setiap minggu sih kan saya jarang masak, kadang kebanyakan numis. Tak nyampe 1 liter sih sehari. Apakah Ibu pernah mencoba menggunakan kembali minyak jelantah tersebut? Pernah Mbak, kalau kepepet pas kalau pas waktu minyak mahal itu, nah itu pernah. Jadi nggak 2 kali penggorengan, jadi kayak sampai 3 kali gitu. Tapi kalau udah sampai hitam gitu ya Mbak. Apakah Ibu pernah mencoba menggunakan kembali minyak jelantah tersebut? Pernah Mbak. Tapi ya udah, kalau itu cuma hitungan jari berapa kali gitu. Menurut Ibu, apa dampak buruk dari membuang minyak jelantah sembarangan? Kalau buang sembarangan sih ya pasti kualitas airnya itu ya jadi kalau rusak. Pembuangan kan minyaknya langsung ke sungai. Nah sungainya jadinya kotor. Itu jadinya kandungan kadar apa, dampak ke lingkungannya itu besar. Terus pernahkah ada penyuluhan atau sosialisasi tentang pengelolaan minyak jelantah di lingkungan Ibu? Belum pernah. Pernah sekali Mbak waktu itu di kelurahan, tapi cuma dijelaskan bahayanya saja, tapi nggak sampai ngolahnya itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana itu nggak ada. Sebenarnya, menurut Ibu apa yang sebaiknya dilakukan dengan minyak jelantah? Kalau minyak jelantah itu saya harapnya itu ada kayak pengelolaan pengumpulan minyak jelantah ya Mbak ya. Jadi nanti minyak jelantahnya itu dikumpulkan, terus nanti kan bisa dijual atau diolah kembali gitu. Terus inovasi seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau yang praktis Mbak, kalau di sini sih ada itu kayak pengepul buat apa, dipakai untuk bahan bakar diesel. Kalau minyak jelantah itu, tapi dia orangnya nggak mau ngambil kalau cuma seliter itu. Kalau langsung agak banyak 10 liter 15 liter gitu langsung mau diambil sama orangnya tiap minggu. Apakah Ibu dan tetangga sekitar bersedia jika ada program pengumpulan minyak jelantah rutin? Dia bersedia Mbak, selama ada yang mengkoordinasi. Kalau bisa sih, berapa harga yang Ibu harapkan jika minyak jelantah ini bisa dijual? 7.000 beli. 7.000 atau 5.000 ya? Iya, sekitar segitu. Lalu terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk para mahasiswa yang ingin membuat inovasi pengolahan minyak jelantah? Pesannya ya tolong dibuatkan, dan apa cara yang mudah untuk pengelolaan dari minyak jelantah itu sendiri, yang praktis dan mudah dipraktekkan oleh ibu rumah tangga. Karena kan kebanyakan ibu rumah tangga itu sibuk Mbak ya, apa pekerjaan di rumah itu nggak habis-habis. Jadi kami bisa belajar sendiri ngolahnya itu, yang sekiranya bisa diolah sendiri ketika waktu senggang. Nah, yang penting itu mengurangi pencemaran lingkungan dan kalau bisa menambah penghasilan dari keluarga. Terima kasih. Ya. Izin bertanya mengenai limbah minyak jelantah yang ada di rumah. Apa di rumah Bu Hani ini menghasilkan minyak jelantah untuk tiap harinya? Enggak setiap hari, tapi ya kadang ada sisa-sisa sedikit itu dikumpulin Mbak, saya dikumpulin, terus kadang ya bagian dibuang langsung
di selokan, kadang ya dikumpul di tempat di jurigen itu kan ada yang ngebuli, ada yang ngumpulin, terus ada yang ngambil, maksudnya ada yang ngepul untuk ambil minyak dari rumah-rumah itu. Jadi sebagian ada yang dibuang ke selokan, Oke. tapi sebagian ada yang orang ngambil buat dibeli gitu. Kira-kira Bu Hani sendiri tahu apa enggak kalau untuk minyak yang dibeli sama orang tuh kira-kira dipakai buat apa gitu? Kalau misalnya itu saya nggak tahu Mbak, yang pernah tahu itu ada yang ngambilin di tiap-tiap, seperti di kafe-kafe, maksudnya di yang jualan agak-agak banyak jualannya itu pernah tahu di pool ada yang ngambil gitu. Kalau untuk bekas minyak jelantah di rumah sendiri itu biasanya bekas untuk goreng-goreng apa Bu? Ya tempe, tahu, Goreng-goreng biasa ya, gitu. biasa, dan di perumahan, jadi nggak seperti di orang jualan. Berarti sekitar dalam satu minggu itu nggak terlalu banyak banget Ya. menghasilkan minyak jelantah. Ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Boleh nggak Pak? Ini kan Terkait minyak jelantah. Ya, kayak minyak jelantah itu. Minyak, ya, jadi minyak ini ada menjadi minyak jelantah kita konsumsi gitu. Yang ini, Ya, kalau misalkan udah lama gitu. iya. Oh. Jadi habis itu kayak misalkan nama jualan ya kayak 4 hari sebelum jualan kan bikin minyak lagi. Dari membuatnya apa kalau kita kan tiap hari di kemarin kan tetap isi ulang. Jadi kalau misalkan udah dipakai gini dibuang atau gimana ya Pak? Masih dipakai. Oh masih dipakai lagi. Kalau boleh ini kan apa itu tidak kotor. Biasanya di tempat pembuangan jangan dibuang itu tempat pembuangan air atau apa? Atau Ini buat ini kayak sungai itu, sungai yang apa itu kayak nggak terpakai lah, kayak apa itu yang nggak bersih, yang sungai yang nggak bersih. kalau misalkan dibuang itu apakah Bapak merasakan kayak seperti cicilan piring atau saluran buat itu kotor atau bau gitu, Pak? Kayak apa? Kalau misalkan dibuang ke tempat saluran piring atau got tadi itu apakah Bapak merasakan dampaknya? Itu tidak Pak. Menurut Bapak, apakah ada sesuatu yang harus dirubah dari limbah minyak jelantah itu, Pak? Kayak solusi jangka pendek Berupa produk. Produk. Ya kalau jelantah sih ya kayak apa sih? kayak dijadikan kalung atau apapun gitu. Tergantung dari jelantaranya dipakainya dari satu buat goreng apa. Kalau misalkan kayak itu buat kayak ayam atau yang crispy itu kan kotoran loh, itu kan dibuang aja, kan di apa sih dipakai lagi, jangan didaur ulang gitu. Asap-asap. Berarti buat Bapak solusinya tepat itu ya Pak? Buang aja dulu. Ya dibuang aja, itu baik dibuang, ganti yang satu kan itu buat satu buat kesehatan, kita buat kayak kebersihan juga, kebersihan anak kan buat konsumsi. Ayo, aja ya. Terima kasih banyak ya Pak. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Bintari. Oke, baik. Saya mau menanyakan tentang inovasi dari minyak jelantah. Iya. Apakah di rumah Nandita
menghasilkan banyak minyak jelantah di setiap harinya? Biasanya kalau di rumah saya itu dalam seminggu bisa menghasilkan 2 kali, ya 2 kali dalam seminggu. Oh, jadi minyak jelantah itu dihasilkan dalam 2 kali seminggu. Iya. Biasanya minyak jelantah tersebut itu bisa dalam kegiatan memasak apa aja gitu? Biasanya memasak ayam goreng untuk kucing, kemudian ikan, kemudian ya udah seperti itu. Baik. Setelah minyak jelantah itu digunakan, apakah Nandita mengolahnya kembali? Biasanya kalau di rumah saya itu nggak langsung dibuang gitu aja. Biasanya dikasih di tisu, habis itu nanti tunggu dingin, habis itu baru ditaruh plastik, kresek, itu dibuang di sampah. Oh gitu. Jadi kalau langsung dibuang itu dimasukin ke tisu terus ke plastik biar nggak langsung, nggak langsung tercemar gitu ya. Terus kalau misalkan diolah, apakah ada alasan khusus? Biasanya kalau di rumah saya itu minyak itu nggak diolah, langsung dibuang gitu aja. Oh gitu ya. Apakah Nandita sebagai seorang mahasiswa itu pernah mendengar dampak negatif dari minyak jelantah ini? Mungkin dampak negatifnya itu dapat apa yang mencemari lingkungan air, karena air kan nggak bisa mendaur ulang minyak itu, nggak bisa menjadi satu. Biasanya itu saya mungkin juga tanah kalau dibuang di tanah kan nanti bisa mencemari tanah, itu tanah bisa merusak apa sih, ekosistem sih namanya. Tanah jadi nggak subur. Kenapa Anda tidak mendaur ulang minyak jelantah tersebut? Karena di rumah saya itu sejujurnya itu semua sangat yang realistis saja, langsung buang gitu. Apakah karena kamu sebagai seorang mahasiswa tidak tahu caranya mendaur ulang? Tidak, karena di rumah saya itu jarang ada gitu. Solusi yang menurut Nandita bisa membantu mengatasi masalah pembuangan minyak jelantah secara sembarangan? Mungkin bisa seperti tadi ya, kayak kita itu membuang minyak pakai tisu, kemudian tunggu sampai dingin baru nanti ditaruh kresek seperti itu. Atau tidak apa ya, kayak ada pembuangan khusus gitu. Iya. Itu didaur ulang. Apakah Nandita merasa perlu adanya suatu inovasi untuk mengubah limbah jelantah menjadi suatu produk yang dapat bermanfaat? Saya sangat apa sih tadi pertanyaan? Inovasi. Biasanya Perlu suatu inovasi untuk mengubah limbah minyak jelantah ini menjadi suatu produk yang bermanfaat. Saya perlu sih, karena di rumah saya itu kebanyakan tidak tahu cara inovasi mengubah minyak dari dibuat sabun atau apa, tidak tahu. Biasanya di rumah saya itu langsung dibuang gitu aja. Iya. Kayak gitu. Kok jika yang Tempe, tahu, terus goreng-gorengan telur. Kalau kayak gini biasanya setiap harinya minyak yang dibuat goreng itu jadi minyak jelantah atau enggak? iya kadang-kadang tapi sedikit ya. Begitu. Nah itu biasanya dalam 1 minggu itu berapa liter Bu? Kadang-kadang saya himpun terus ada yang menampung minyak jelantah itu satu jerigen yang 5 liter itu 6.000 Oh, itu berarti nggak dibuang ya Bu ya? Betul. Mboten. Oh. Ada yang menampung. Oh gitu. Jadi seperti latansa itu ayam itu juga ada yang menampung jelantahnya. Satu jerigen isi 5 liter itu 30.000, 1 liternya 6.000. Jadi nggak tercemar, nggak tahu buat apa itu. Gitu. Kalau Ibu ada harapan apa enggak semisal perlu adanya sesuatu produk untuk mengubah limbah jelantah menjadi suatu produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, kayak sabun gitu kan? Ya mungkin dibuat itu mbak. Oh, iya. Kira-kira yang pakai mobil kok yang menampung itu kemungkinan untuk itu juga daripada terbuang ya. Iya. Soalnya nanti kan ya apa ya aliran ini nggak lancar kalau dibuang ke situ limbahnya. Nggak lancar.
bersihin Bu. Buang di selokan gitu. Iya, jadi bungkus. Terus kadang bau juga ya Bu. Nggak bau, nggak seberapa. Cuma nanti dari bungkus. Oh iya. Soalnya menggumpal gitu. Nggih, kira-kira ngono. Karo tahu kan. Ya dicerita ngono Mbak. Iya. Teman kadang-kadang minyak kan ini Mbak. Setiap ada warung itu diambil selantanya, mobilnya itu banyak. Satu mobil itu jurigen-jurigen. Ya ke beberapa warung gitu. Murah. Oh. 1 liter 6.000 Mbak. Jadi naik 1 jerigen itu sih ya lumayan 30.000. Enggak terbuang kan. Kalau kotor kan sayang Mbak, dimakan waktu. Kasihan memang. Jadi kadang-kadang banyak itu sedikit supaya tidak berjelantah terus bersih terus gitu. Kadang saya kan kena tepung-tepung itu kadang kalau nggak sering ganti kan hitam minyaknya jadi kotor.